Bapak Yeni untuk jadi cawapresnya Pak Anies, gimana komentar? Ya ditanya aja sama yang ngajukan. Nasdem dan Anies udah ngarep banget. Jawaban telak Yeni Wahid bikin Anies diprediksi tak akan nyapres. Denny Siregar, jelek. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Tapi siap nggak Mbak Yeni kalau misalkan di anu siap nggak? Tanya aja sama yang ngajukan. Saya belum mau jawab. Udah komunikasi sama parpol? Saya semua parpol. Saya komunikasi dengan semua tokoh-tokoh partai, saya semua tokoh politik, dan biasa semua. Saya komunikasi dengan semua. Dan kami belum memutuskan akan mendukung siapa. Nasdem ingin mengajak kita lakukan melalui komunikasi dengan kader-kader, bukan hanya Nasdem ya, koalisi perubahan, ngajak kader-kader NU, warga NU untuk gabung di koalisi perubahan, untuk mendukung koalisi perubahan. Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas di NU itu banyak. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Sekarang orang-orang yang didekati atau diajak untuk menjadi cawapres Anies Baswedan itu semua kompak untuk menolak, menghindar semuanya, kabur gitu. Yang pada intinya hasil dari istikharah terkait Anies Baswedan ini menurut Hovifah itu kayaknya lebih baik tetap di Jawa Timur, karena di Jawa Timur dia tetap punya istana, kira-kira gitu istilahnya gitu ya. Sementara kalau jadi Anies ini nggak jelas. Kalau ikut Anies jadi cawapres ini nggak jelas, sehingga ya bagi Hovifah ya ngapain untuk kemudian ikut menjadi cawapres sementara kemungkinan menangnya itu juga kecil. Ada yang bikin mantan Gubernur Anies Baswedan menelan ludah berkali-kali. Karena pernyataan Yeni Wahid bikin Anies terancam kena serangan jantung. Perkataan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid, dianggap telah menikam Anies Baswedan dengan telak. Seolah-olah Yeni Wahid meremehkan sosok capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Seperti itulah yang diungkapkan oleh pegiat media sosial Denny Siregar di laman akun Twitter pribadinya. Seperti diketahui, Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zanuba Arifah Kapsoh atau Yeni Wahid, menjawab kabar kemunculan namanya menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Bukannya senang, ia malah mempertanyakan, apakah memang Anies sudah pasti bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden? Ia pun menganalogikan politik Indonesia seperti jualan barang. Suatu barang akan sulit terjual jika tidak ada perusahaan yang mau menjual barang tersebut. Jika memang PT atau perusahaannya ada, tapi barangnya dianggap tidak layak jual, akhirnya harus mencari barang di luar. Sejauh ini menurut Yeni, partai yang memiliki calon presiden hanya dua partai, PDIP dan Partai Gerindra. Namun Partai Gerindra masih dinilai sulit mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden lantaran tak memenuhi presidensial threshold, sehingga masih harus menggandeng partai lain agar tercukupi. Anies apalagi? Menurutnya, Anies itu tidak punya partai atau perusahaan, jadi memang belum pasti. Dirinya mengaku tak ngoyo meski namanya diusulkan oleh dua partai berbeda, yakni Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Nasdem. Yeni Wahid mengatakan, dirinya saat ini tidak menjabat sebagai ketua umum partai maupun ormas. Dirinya juga bukan pejabat negara, juga bukan pengusaha. Namun, ia merasa kemunculan namanya lantaran dianggap sebagai tokoh yang memiliki reputasi. Melihat tanggapan Yeni Wahid itu, saya menduga posisi Anies akan semakin sulit. Bayangkan, jika hanya sekelas Yeni Wahid saja bisa menilai Anies belum tentu maju sebagai capres, apalagi orang-orang seperti Mahfud MD, Luhut Binsar Panjaitan, Sandiaga Uno, dan juga Hovifah ataupun Ridwan Kamil. Maka wajar jika banyak yang menolak menjadi cawapres Anies. Karena memang ia tidak memiliki kapasitas dan kemampuan sama sekali soal birokrasi, kecuali AHY. Hanya AHY yang mau menjadi cawapres Anies. Karena apa? Karena memang kemampuan AHY masih sebatas kata pengantar jika dianalogikan sebagai skripsi. Belum masuk pada rumusan masalah atau isi.
Jadi memang Anies ini tidak pantas menjadi capres. Kemampuannya masih di bawah rata-rata. Feelingnya sebagai seorang pemimpin masih jauh dari Ganjar Pranowo. Secara politik mungkin sosok Anies Baswedan mendapat tempat tersendiri, khususnya di benak beberapa pihak yang secara emosional memiliki ikatan sejarah. Partai Nasdem salah satunya, karena Anies Baswedan merupakan salah satu pamrakarsa berdirinya Ormas Nasdem semasa belum bermetamorfosa menjadi partai politik. Namun hubungan Anies dengan Nasdem seperti mengalami pasang surut. Terbukti pada Pilgub 2017, Nasdem justru mendukung lawan Anies waktu itu. Bagaimanapun ada ungkapan dalam politik, tak ada kawan atau lawan abadi. Yang ada kepentingan abadi. Karena alasan kepentingan itulah kali ini Nasdem menggadang-gadang Anies menjadi salah satu pilihan kandidat capres yang didukungnya. Hal berbeda ditunjukkan oleh mitra kerjanya di DKI Jakarta. Anies justru terkesan sering dikritisi relatif tajam ketika berhadapan dengan legislatif. Gelagatnya memang dipicu ketaklaziman pihak Pemprov sendiri. Beberapa program yang dijalankan terkesan tak berdasarkan persetujuan Dewan. Mungkin rekam jejak Anies dalam kaitan hubungannya dengan legislatif Jakarta akan menjadi persoalan di benak pemilih jika yang bersangkutan akan maju sebagai kontestan. Berhadapan dengan sebagian warga pun Anies kerap memiliki kesan kurang bersahabat. Bahkan dalam hal-hal tertentu justru menghadirkan keberatan dan bahkan gugatan ke PT UN. Rekam jejak yang satu ini minimal akan menjadi poin minus di benak publik. Dan wajar juga jika Yeni Wahid memprediksi hal seperti itu. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu, sekalian aja kan. Itu jadi beban atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem Aibon, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGIPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan?
Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGIPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies, tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata. Karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?